Mari saudara sekalian, kita akan sama-sama membuka Alkitab yang saya ambil di dalam firman Tuhan, 2 Raja-Raja, pasal yang kelima, 2 Raja-Raja, pasal yang kelima, ayat 1 sampai ayat 14. Saya akan bacakan beberapa ayat-ayat saja, saudara di rumah nanti membaca semua ayatnya. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 14, demikian firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel yang menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadapi nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitmu." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, begini-beginilah. Ayat yang ke-10. Kita lihat ayat ke-10. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, ya, kalimatnya nanti saudara baca di rumah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu untuk merenungkan firman-Mu. Pakailah firman Tuhan yang sudah kami baca di dalam 2 Raja-Raja ini, supaya mengajarkan kami sesuatu dari hikmat Tuhan. Pakai mulut hamba-Mu untuk men-share, karena firman Tuhan tidak pernah layu, tidak pernah basi, tidak pernah expired. Tetapi firman Tuhan selalu baru dan memperbaharui hidup kami. Berkati hamba-Mu dan berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya memberikan tema keselamatan, gengsi, dan kedudukan. Keselamatan, gengsi, dan kedudukan. Hari ini ada orang yang punya banyak kedudukan. Dan karena dia banyak kedudukan, dia bisa bergengsi-gengsian. Tetapi kalau ditanya mengenai keselamatan, apakah orang tersebut memilikinya? Ini satu tanda tanya. Jadi keselamatan dan gengsi serta kedudukan itu jelas 3 hal yang berbeda sekali. Keselamatan sifatnya kekal, sedangkan kedudukan sifatnya sementara. Dengan hilangnya kedudukan, gengsinya pun bakal hilang. Keselamatan itu sifatnya rohani, sedang kedudukan sifatnya duniawi, saudara. Keselamatan sifatnya masa yang akan datang, kedudukan hari ini. Dan hari ini juga bisa hilang begitu saja. Yang timbul pertanyaannya adalah, mana yang lebih penting? Saudara, sayang sekali ada orang-orang yang berhikmat dengan pendidikan tinggi, berhikmat dengan punya kedudukan, tetapi ternyata memilih hal yang salah.
memilih hal yang tidak kekal. Sekali lagi, keselamatan sifatnya kekal. Kedudukan sifatnya sementara. Dari ayat Alkitab yang kita baca, kita melihat ada seorang tokoh. Tokoh itu siapa, saudara? Barangkali saudara sudah pernah mendengar namanya. Namanya Naaman. Nah, cerita tentang Naaman tentu tidak asing bagi kita sebab nama ini selalu diceritakan di sekolah minggu. Namun, tidak salah kalau pada hari ini kita ulangi lagi cerita tentang Naaman untuk supaya kita mereview kembali, mengingat kembali. Siapa Naaman itu, saudara? Kalau saudara ada waktu dimulai pasal 5 ayat 1 sampai 26 semua baca, Alkitab mencatat bahwa Naaman adalah seorang panglima Aram. Dan dia merupakan orang yang terpandang di hadapan tuannya. Kenapa dia terpandang? Karena melalui tangannya dia mengalahkan orang Aram. Dan orang Aram harus membayar upeti. Tetapi celakanya orang yang terpandang ini, saudara, dia mengidap penyakit. Kalau hanya sekedar sakit kepala, sakit perut, sakit pinggang, itu masih bisa disembuhkan, saudara. Tapi masalahnya adalah dia menderita penyakit kusta yang pada zaman itu tidak bisa disembuhkan dan orang menajiskan dia. Di mana-mana orang bisa melempar batu kepada dia dan dia harus menjerit najis kalau bertemu dengan orang. Jadi zaman itu penyakit yang sangat hina sekali. Dia boleh dikatakan apa gunanya Naaman punya jabatan tinggi, kekayaan banyak, tetapi dia mengidap penyakit yang demikian. Dia tidak ada artinya sepertinya hidup di dunia ini. Pengharapannya sudah tidak ada lagi. Penyakit kusta juga merupakan penyakit yang dianggap remeh, dianggap hina dan tidak bisa disembuhkan. Coba saudara bayangkan, kedudukan tinggi, pangkat tinggi, dipuji, tapi dia menderita penyakit itu. Bagaimana dengan teman-teman sejawatnya? Bagaimana dengan orang-orang atasan dia? Barangkali dia akan disingkirkan, dia akan disikut ke pinggir, dia tidak berguna lagi, dia tidak bisa dipakai lagi. Bahkan kalau di-compare antara budak dibandingkan dengan orang yang kena penyakit kusta, budak itu lebih berharga. Sebenarnya yang menjadi pertanyaan sekarang adalah Alkitab mencatat Naaman itu akhirnya sembuh. Dan yang mau kita renungkan hari ini adalah mengapa dia bisa sembuh. Dan tema kita adalah keselamatan, gengsi, dan kedudukan. Mari kita melihat hal yang pertama. Saya mencatat di sini adalah Naaman itu mau dengar-dengaran. Mau mendengar. Jadi saya sebut dengan M1. Ingat saudara ya, minggu depan kita buat kuis berhadiah. M1. Jadi M1 itu Naaman mau mendengar. Saudara, Naaman itu adalah seorang panglima terpandang, orang yang hebat, orang yang dipuji, orang yang terkenal. Di zaman sekarang adalah orang yang viral, orang yang followingnya banyak, orang yang Instagramnya punya follow banyak. Itulah Naaman. Pada zaman itu, ia juga disayang oleh tuannya. Mengapa? Tadi saya sudah katakan, sebab karena dia, maka Israel itu harus membayar upeti kepada Raja Aram. Saudara, hasil dari penaklukan itu, orang Israel pernah keluar secara bergelombolan dan membawa seorang anak perempuan ke negeri
Israel dan dijadikan budak oleh istri Naaman. Jadi istri Naaman punya seorang budak dari orang-orang yang dari hasil pelarian itu. Nah, saudara, seorang budak pada zaman itu tidak mempunyai hak apa-apa. Ia bahkan dianggap seperti bukan seorang manusia, saudara. Ia bisa saja diperjualbelikan. Kerjanya tidak ada batas waktu. Namun kalau dilihat dari ayat ketiga, budak Naaman itu berani memberikan usul kepada keluarganya. Alkitab mencatat, lalu sang budak itu berkata kepada nyonyanya. Dia katakan, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Nah, seorang budak memberikan usul kepada seorang tuan, kepada nyonya besar, itu bukan hal yang biasa. Bukankah ini menunjukkan bahwa hubungan antara budak dan nyonya besar ini begitu bagus, begitu akrab? Mungkin sudah dianggap sebagai keluarga sendiri. Tidak sama seperti ada banyak orang yang menganggap pembantunya itu tidak seperti keluarga sendiri, sebagai budak. Mudah-mudahan saudara atau teman-teman yang mendengar kalau punya pembantu, belajarlah seperti keluarga Naaman. Sehingga pembantunya itu bisa seperti keluarga sendiri. Tapi biasanya kalau bisa demikian, tentunya sang pembantu itu mesti juga adalah pembantu yang baik. Kalau pembantu yang jahat otomatis gak bisa lagi. Tapi seringkali pembantunya baik pun ada orang yang menganggap pembantunya itu tidak dekat, anggap masih orang luar. Padahal dia percayakan semuanya kepada dia. Ada satu cerita lucu demikian. Seorang tante kaya raya, sosialita, ya. Dia itu pergi ke mall, ya. Kemudian dia bawa tas bermerek dan anaknya 2 orang bersama pembantunya. Anaknya 2 orang, dia tinggal ke pembantunya, tapi tasnya dia bawa pergi. Jadi kalau dilihat, si tante ini lebih percaya dia menjaga, pembantunya menjaga anaknya ketimbang tasnya. Jadi dia menganggap harga tasnya itu lebih berharga daripada anaknya. Kalau dilihat kan demikian kan. Mereka percaya anaknya diserahkan, tapi tasnya gak berani diserahkan. Nah, ini hanya satu contoh yang mungkin bisa. Nah, saudara, bayangkan kalau budak itu menyimpan rasa sakit hati, pernah dipersulit oleh Naaman maupun istri Naaman. Dia pasti akan mengatakan, rasain lu kena penyakit kusta, cepat mati bagus. Mungkin dia akan bilang begitu. Tetapi dia tidak berkata demikian. Itu berarti hubungannya baik. Dan usul dari gadis itu rupanya didengar. Dicatat, didengar oleh Naaman. Jadi Naaman mau mendengar. Mau mendengar kata-kata dari apa yang disampaikan oleh pembantunya. Naaman tidak katakan gengsi dong. Masa saya mendengar kata-kata seorang budak, saya ini panglima. Saya ini orang hebat. Saudara, hari ini ada orang yang menganggap, banyak orang yang menganggap dirinya itu hebat. Berkuasa, punya pangkat, kaya, dan tidak mau mendengar suara orang. Beberapa waktu lalu saya melihat, membaca berita, ada orang yang pejabat, dia itu baru turun dari pesawat,
Lalu ada pemeriksaan kan, dites. Mereka protes gak mau. Bandel. Saya ini pejabat dikatakan. Saya ini berpangkat. Saya gak mau dites. Saudara, hari ini wabah penyakit itu tidak melihat siapa engkau. Walaupun engkau berpangkat, kaya raya, miskin, sedang, bisa saja. Yang penting adalah kita harus mendengar. Harus mendengar suara orang kecil. Harus mendengarnya. Apalagi firman Tuhan yang disampaikan. Seringkali kita sudah berkali-kali mendengarkan firman Tuhan, tapi kita hanya mendengar pakai telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Di saat-saat seperti begini, kita harus mendengar, masuk telinga kanan, masuk telinga kiri, kemudian simpan di hati. Yang kedua, ya saya mau minum sebentar ya. Sorry, anak saya ketawa itu. Yang kedua, kalau tadi yang pertama kalau Naaman itu mau mendengar. Yang kedua, Naaman mau mematuhi. Nah ini penting. Tadi pertama mendengar, kedua mematuhi. Nah setelah Naaman mendengar apa yang dikatakan oleh hambanya, budaknya, maka Naaman pergi memberitahukan masalah ini kepada tuannya, yakni Raja Aram. Kemudian ia menulis sepucuk surat kepada Raja Israel, rekomendasi Raja Aram. Maka Naaman pergi membawa banyak sekali harta. Ya, bawaannya banyak lah. Hadiah yang boleh dikatakan cukup mewah. Karena bagi Naaman, harta kekayaan tidak ada artinya lagi kalau dia mengidap penyakit kusta. Maka semuanya dia akan serahkan. Satu hadiah yang boleh dikatakan cukup mewah, dan hal ini membuktikan bahwa Naaman itu sungguh serius. Dia mau sembuh, mau patuh, mau mematuhinya. Saudara, tidak ada unsur Naaman hanya ingin memamerkan harta. Tidak, saudara. Sebab bagi Naaman yang paling penting, penyakitnya itu boleh disembuhkan. Dia masih mau hidup. Berapapun harganya, ia tidak segan-segan membayar. Nah saudara, singkat cerita, surat itu diserahkan kepada Raja Israel. Dan hal ini yang membuat kaget sang raja dengan mengatakan, apakah aku ini seorang yang luar biasa Tuhan sehingga bisa menyembuhkan orang yang sakit? Mengapa ia mengatakan demikian, saudara? Karena Raja Israel rupanya sudah ditaklukkan oleh Raja Aram, dan Raja Israel harus membayar upeti kepada Raja Aram. Oleh sebab itu, kalau Naaman menyerahkan surat itu dengan spontan, ia mengatakan bahwa Naaman cari gara-gara. Kemudian Raja Israel mengoyakkan bajunya dengan penuh duka cita. Namun ada orang yang menyelamatkan, yaitu Elisa, yang kemudian berhasil menyelesaikan persoalannya. Nah, di sini Naaman mau pergi menemui Elisa itu, seorang nabi yang kemudian menyembuhkan dia. Banyak orang percaya hari ini tidak mau mematuhi. Percaya kalau virus itu bisa mematikan, tapi tidak mau mematuhi peraturannya. Nekat. Di pantai Miami, teman saya tanya pada saya, kok berani sekali mereka, ramai sekali orang masih ada di sana. Di pantai Pasifika, macet total. Ramai sekali orang ada di sana.
berkumpul bersama, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Jadi sudah tahu ada bahaya, tidak mau mematuhi. Tidak mau mematuhi, bahkan dilanggar. Saudara, saat seperti sekarang ini, tatkala kita diminta untuk beristirahat di rumah memang tidak gampang. Tapi pakailah waktu untuk istirahat benar-benar di rumah, kalau memang harus, kalau terpaksa, karena sebagai pegawai diminta lagi kerja, seperti anak kami, harus kerja, jam kerja mah di rolling kerjanya, maka terpaksa dia harus kerja, tetapi tidak lagi keluyuran kemana-mana tentunya. Dan ini bukan, taruhlah, mungkin kita tidak takut, sebagai orang percaya mungkin kita tidak takut, tapi jangan gara-gara kita justru menakutkan orang lain. Nah, saudara yang saya kasih Tuhan, begitu juga dengan firman Tuhan. Jadi kalau firman Tuhan saja tidak mau dipatuhi oleh anak Tuhan, bagaimana peraturan pemerintah mau dipatuhi? Enggak kan ya, enggak bisa. Maka hari ini ketika kita mendengar riwayat Naaman ini, mari kita harus mematuhi. Karena Naaman mematuhi. Jadi tadi M pertama mendengar, M kedua mau mematuhi, dan M yang ketiga kita catat di sini adalah Naaman itu mau melakukan, dia mau bertindak. Dia mau melakukan. Mematuhi dan melakukan adalah dua kata yang berbeda tentunya. Patuh, katakan iya, tapi tidak melakukan. Bisa saja Naaman bilang, oke, Elisa. Karena begini, waktu Naaman bertemu atau pergi, kalau saudara baca Alkitab, pergi ke Israel, hendak bertemu dengan Elisa, yang dikirim keluar itu bukan Elisanya keluar, itu ya bukan. Elisa kirim budaknya yang keluar. Saudara bayangkan kalau Naaman itu masih melihat kedudukan, masih gengsi, betapa jengkelnya ini, kurang ajar. Saya mau bertemu orang itu yang dikirim budaknya. Sama seperti Anda, saudara, mau bertemu dengan teman, mau bertemu dengan sahabatmu, tapi yang dikeluarkan adalah pembantunya. Saudara, ada pengalaman yang unik. Saya pernah melayani di sebuah kota di Jawa Timur. Waktu itu berkunjung ke semua orang, ke sebuah rumah jemaat. Orang itu lagi sakit. Ya. Kaya lah. Duitnya banyak. Sakit. Kira-kira 25 tahun yang lalu lah mungkin ya. Atau 24 tahun lalu. Sudah lama, seperempat abad. Tapi ceritanya masih berkesan. Apa yang terjadi? Kita berkunjung ke rumahnya, sudah ditelepon, tapi begitu datang, dia bilang gak ada. Padahal kita teleponnya di dekat rumah dia, gitu, di depan pintu. Gitu. Dia bilang gak ada. Pembantunya yang keluar. Jadi saya lebih kurang 7 atau 8 tahun di Surabaya, gak pernah ke rumah orang itu. Karena selalu bilang gak ada. Ya mungkin kita merasa sangat hina, mungkin gak bisa masuk ke rumah orang yang kaya raya, gak tahu lagi. Tapi itulah sikap orang kaya. Tapi bukan saudara. Kalau saudara orang kaya, mungkin saudara tidak demikian. Jadi Naaman ini, dia mau mematuhi, kemudian selanjutnya dia mau melakukan, walaupun yang diutus itu adalah pembantu yang keluar. Naaman itu tidak gengsi-gengsian. Ayat 10 mencatat, ia memperlihatkan kepada kita bahwa Elisa menyuruh pesuruhnya mengatakan, pergi mandi 7 kali dalam sungai Yordan.
maka tubuhmu akan pulih. Nah, saudara, mandi 7 kali, tubuhmu akan tahir. Nah, di sini ada sedikit rasa kecewa dari Naaman. Naaman ingin mengatakan, masa suruh aku mandi di sungai Yordan yang kotor itu? Kasih aku mandi di sungai yang lain dong, yang agak bersih. Tetapi pembantunya menasihati dia. Stafnya menasihati dia. Jangan gengsi lagi. Pergi paling cemplung 7 kali, sembuh. Gampang kan? Tidak suruh yang sulit-sulit. Cemplung 7 kali, sembuh. Nah, saudara, gengsi harus dibuang jauh-jauh untuk mematuhi firman Tuhan. Gengsi harus dibuang jauh-jauh untuk mematuhi peraturan-peraturan yang ada. Kedudukan harus disingkirkan di dalam persekutuan dengan Tuhan. Semua sifat di dunia itu sifatnya sementara. Gengsi sementara, kedudukan sementara. Begitu cepat berlalu. Itu hanya merupakan masa-masa yang bisa dilewati. Kadang, saudara, saya heran. Ada orang yang begitu sombong mengatakan, dulu bapakku itu, tetangga sebelahnya itu pejabat tinggi. Jadi bapaknya punya tetangga sebelah dulu lagi pejabat tinggi, masih bisa dibanggakan, saudara. Jadi yang sudah lalu-lalu, sudah masa lalu, itu namanya sudah expired, ketinggalan zaman, jadul, sudah oke, bye-bye gitu ya. Hari ini apa yang engkau lakukan? Hari ini engkau dan saya, apa yang kita lakukan? Apakah kita ini mau mendengar, mau mematuhi, dan mau melakukan firman Tuhan? Saya seringkali mendengar, saudara, ada banyak orang-orang yang saya ketemu di sini dikatakan, dulu waktu saya berada di Indonesia, saya begitu semangat melayani. Saya semangat membesuk. Saya mendukung pekerjaan Tuhan. Saya lakukan banyak hal untuk Tuhan. Permisi tanya, hari ini apa yang engkau lakukan? Hari ini apa yang engkau lakukan? Apakah hari ini berdiam diri? Setelah di saat-saat seperti gini kita harus merasakan bahwa ternyata dekat dengan Tuhan sungguh indah. Makanya Daud katakan, aku rindu diam di pelataran rumah Tuhan. Saudara, hari ini saudara rindu mau diam di rumah pelataran Tuhan pun tidak bisa. Gak boleh keluar. Bayangkan, saudara. Tapi waktu sehat, waktu gak ada masalah, kesempatan diberikan buat kita. Kemana engkau? Kemana saja engkau? Kadang, saudara, saya melihat sebagai orang percaya, katanya cinta Tuhan, tapi datang ke gereja mungkin hanya sebulan sekali, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Kita akan lakukan apa saja. Dulu waktu saya melayani di San Jose, ada seorang anak pemuda berpacaran dengan seorang gadis di LA. Sabtu selesai kerja dia berangkat, mungkin Jumat pagi-pagi, Sabtu pagi-pagi berangkat ke LA, drive hampir 6-7 jam kalau macet, 8 jam mungkin. Tapi minggu malam kita pasti mau dekat dengan dia. Kita tidak mau satu hari pun miss. Kita tidak mau satu hari pun tidak bersama dengan Tuhan. Itu seperti pacar kita. Kita kan bukan lagi bermasalah dengan Tuhan, bukan? Kita katakan aku cinta Tuhan, berarti kita harus dekat dengan dia. Seperti Daud katakan, aku mau diam di pelataran rumah Tuhan sepanjang hari.
setiap hari. Saudara, kalau Naaman ingin mengatakan bahwa keselamatan lebih penting dibandingkan dengan kedudukan. Kalau Naaman ingin mengatakan bahwa keselamatan lebih penting dibandingkan dengan kekayaan. Bagaimana dengan Anda? Saudara, saat-saat ini adalah minggu-minggu memasuki minggu sengsara Tuhan Yesus. Kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Saudara, manusia sudah berdosa. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka kita semuanya sudah berdosa. Sudah hilang kemuliaan Allah. Kita semestinya masuk neraka. Kita semestinya dihukum. Tetapi Tuhan mengasihi kita. Dia mengutus anaknya yang satu-satunya, yang tunggal itu, Yesus Kristus, datang ke dunia ini. Yohanes 3 ayat 16 mencatat, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal satu-satunya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saat-saat inilah orang percaya mau memperingati hari kesengsaraan Tuhan Yesus. Kita tidak tahu apakah kita bisa berkumpul di gereja Jumat Agung ataupun hari Paskah. Tetapi saya yakin dimanapun kita bisa berkumpul. Tapi peristiwa ini mengingatkan pada kita bahwa Yesus sangat mengasihi kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Percayakah engkau kepadanya? Sudahkah engkau menerima keselamatan itu daripadanya? Saudara, kalau hari ini orang tanya pada Anda, apakah engkau besok bisa bangun? Kita tidak bisa menjawab bukan. Karena di mana-mana orang pada takut dengan virus corona. Orang bersembunyi. Orang bernafas juga harus pakai masker. Orang tidak takut bayar air lading itu mahal. Tiap hari cuci tangan. Dan berkali-kali. Mungkin kalau di Indonesia mandinya bisa berkali-kali. Kalau yang di San Francisco yang biasa gak pernah mandi, bisa mandi terus-menerus setiap hari barangkali. Karena dingin, saudara. Yang biasanya beli tisu satu, sekarang beli yang banyak. Sehingga ada istilah namanya covidiot. Ya. Covidiot adalah orang yang borong tisu banyak katanya. Mudah-mudahan bukan Anda. Ya, ketakutan itu melanda. Tapi ingat saudara, dalam Alkitab mencatat ada lebih kurang 365 kali, mungkin bisa lebih, tertulis jangan takut. Dalam berbagai versi. Itu artinya apa? Artinya kalau engkau dan saya bersandar kepada Tuhan, kita tidak takut. Tapi karena kita tidak takut juga, kita jangan menakut-nakuti orang. Makanya sesuai dengan firman Tuhan, kita juga harus mentaati, mau mendengar peraturan, mematuhi peraturan, dan melakukan peraturan itu. Saudara, siapapun saudara hari ini, kalau di dalam hidup saudara belum percaya pada Tuhan Yesus, saya undang Anda untuk menerima Dia sebagai juru selamat. Naaman yang hidupnya seperti tidak berpengharapan lagi. Naaman yang hidupnya sudah sangat hina. Tetapi dia diselamatkan oleh Tuhan. Dia bisa sembuh. Percaya kepada Tuhan Yesus, maka engkau akan selamat. Engkau beserta isi rumahmu.
Itu ada di Kisah 16 ayat 31. Saudara, dimanapun Anda berada, saat ini mungkin Anda sedang duduk santai, saat ini mungkin ada yang sedang berbaring karena saking enaknya libur, gak bangun-bangun, masih berbaring di tempat tidur, dengarkan firman Tuhan ini karena pakai handphone. Ya, situasimu bagaimana? Apapun yang kau lakukan saat ini, mari saudara, kita berdoa supaya Tuhan membuka hati kita, supaya kita bisa percaya pada Tuhan. Dengan rendah hati mau menerima, dengan rendah hati mau taat, lupakan gengsi. Saudara, kenapa gengsi itu penting, saudara? Gengsi itu menjadi penghalang yang sangat penting karena ada banyak orang, apalagi pengusaha-pengusaha, dia tidak mau menerima Tuhan karena takut kalau rekan-rekan pengusahanya tinggalkan dia. Takut kalau familinya mencemooh dia. Saudara ingat, percaya kepada Tuhan Yesus tidak menjamin engkau langsung jadi orang kaya. Percaya kepada Tuhan Yesus tidak menjamin engkau sehat walafiat, tidak pernah sakit. Apalagi orang yang percaya pada Tuhan langsung usahanya mungkin bermasalah. Wah, gawat. Langsung dicemooh. Tapi saudara, saya mau tanya, mana lebih penting? Keselamatan atau harta kekayaan? Naaman membuktikan bahwa keselamatan lebih penting. Harta masih bisa dicari, tapi keselamatan itu ada di tangan Tuhan. Percaya kepada Dia. Serahkan hidupmu kepada Dia. Tidak perlu tunggu. Tidak ada waktunya lagi. Harus sekarang juga. Mari kita sama-sama masuk dalam doa.